Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Konsep Induksi Matematik. Untuk itu sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Suryana Ramadhani Nasution MSI selaku dosen pengampu Matematika Diskrit yang telah memberikan kami kesempatan untuk membuat video presentasi ini. Langsung saja di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Iksan Pratama dengan NIM 0702232096. Saya di sini sebagai moderator dan pembawa materi pertama. Konsep induksi matematika. Sebelumnya, apa sih konsep induksi matematika? Konsep induksi matematika merupakan metode pembuktian yang digunakan untuk menentukan kebenaran suatu pernyataan matematis yang melibatkan bilangan asli. Metode ini merupakan salah satu kegiatan penalaran deduktif yang berkaitan dengan pembuktian matematika. Induksi matematika digunakan pada objek matematika yang memiliki sifat diskrit, seperti teori bilangan, teori graf, dan teori kombinatorika. Pernyataan perihal bilangan bulat. Bilangan bulat adalah kumpulan dari himpunan bilangan yang nilainya bulat, tidak dalam bentuk pecahan ataupun desimal. Bilangan bulat terdiri dari dua bentuk, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Untuk menentukan bentuk bilangan bulat dapat dilihat pada garis bilangan, di mana bilangan bulat positif berada di sebelah kanan 0, sedangkan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri 0. Contoh bilangan bulat dan positif dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sementara itu, contoh bilangan bulat negatif dimulai dari min 1, min 2, min 3, min 5, dan seterusnya. Garis bilangan dapat digunakan untuk membandingkan mengurutkan bilangan bulat. Langsung saja kita masuk ke contoh. Contoh pertama, misalkan Pn adalah proposisi yang menyatakan jumlah bilangan bulat positif 1 sampai n adalah n kali n tambah 1 bagi 2. Buktikan bahwa Pn benar. Di sini langsung saja kita jawab contoh soal yang pertama. Misalkan Pn adalah proposisi yang menyatakan jumlah bilangan positif dari 1 sampai n adalah n dikali n ditambah 1 dibagi 2. Buktikan bahwa Pn adalah benar. Dalam contoh tersebut, 1 sampai n adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan ditambah 5. N tersebut adalah 5. Jadi dalam rumus tersebut yang ditanya n dikali n ditambah 1 dibagi 2 itu berapa? Jadi n tersebut adalah 5, kemudian dikali 5, dalam kurung ditambah 1, 5 ditambah 1 adalah 6, 5 dikali 6 adalah 30, lalu dibagi 2, kemudian hasilnya 15. Langsung saja kita masuk contoh yang kedua. Di situ ditanya bagaimana menentukan rumus jumlah bilangan ganjil positif pertama. Misalnya untuk n 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus yang ditanya berapa jumlah n bilangan ganjil positif pertama. Berikut penyelesaian contoh soal kedua, di mana n adalah bilangan ganjil positif pertama. Maka jika n-nya 1, maka 1 sama dengan 1. Jika n-nya 2, maka 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jika n-nya 3, 1 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 9. Jika n-nya 4, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 16. Jika n-nya 5, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 sama dengan 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Pranata sebagai pemateri 2, berjudul Prinsip Induksi Sederhana. Misalkan Pn adalah proposisi perihal bilangan bulat positif dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan proposisi ini, perlu menunjukkan bahwa P1 benar, dan jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar untuk setiap n lebih dari atau sama dengan 1. Pembuktian dengan induksi matematik dapat kita ilustrasikan dengan fenomena yang dikenal dengan efek domino. Untuk merebahkan semua domino, kita hanya perlu mendorong domino 1 ke kanan. Jika domino 1 terdorong ke kanan, ia akan mendorong domino 2, lalu mendorong domino ketiga, dan begitu seterusnya, hingga semua domino rebah ke kanan. Contoh kasus yang memperlihatkan pembuktian proposisi perihal bilangan bulat dengan menggunakan prinsip induksi sederhana. Contoh 1.
Gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Untuk penyelesaiannya, misal Pn adalah proposisi yang menyatakan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Kita menggunakan basis induksi. P1 benar karena jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2 sama dengan 1. Kedua, kita menggunakan langkah induksi. Misalkan Pn benar, yaitu asumsikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah 2n dikurang 1 sama dengan n pangkat 2 adalah benar. Sebagai hipotesis induksi, catatlah bahwa bilangan ganjil positif ke n adalah 2n dikurang 1. Maka kita harus memperlihatkan bahwa Pn tambah 1 juga benar, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah 2n dikurang 1 ditambah 2n ditambah 1 sama dengan n dikurang 1 pangkat 2. Ini dapat kita tunjukkan sebagai berikut. 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah 2n dikurang 1 tambah 2n tambah 2n tambah 1 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah 2n dikurang 1 tambah 2n tambah 1 sama dengan n pangkat 2 tambah 2n tambah 1 sama dengan n2 tambah 2n tambah 1, maka sama dengan n tambah 1 pangkat 2. Karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah diperlihatkan benar, maka jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n pangkat 2. Saya Nurhaliza Sinaga sebagai pemateri 3 yang akan melanjutkan mengenai prinsip induksi sederhana yang dapat dirampatkan. Untuk itu, misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih dari sama atau sama dengan n0. Untuk membuktikan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa yang pertama, Pn0 sama dengan benar, dan jika Pn benar, maka Pn tambah 1 benar untuk setiap n lebih dari atau sama dengan n0. Sehingga Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih dari n0. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, buktikan dengan induksi matematik bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n ditambah 1 dikurang 1. Penyelesaiannya, misalkan Pn adalah proposisi bahwa untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 sampai dengan 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n ditambah 1 kurang 1. Nah, di bagian 2 pangkat 0 itu kita harus, di bagian bilangan itu kita harus buktikan tuh kalau bilangan tersebut bisa kita sederhanakan menggunakan rumus 2 pangkat n ditambah 1 kurang 1. Untuk pembuktian itu sendiri, dianya ada dua cara, yaitu yang pertama berbasis induksi dan yang kedua langkah induksi. Nah, yang di basis induksi ini, misalnya nih, P0 benar karena untuk n sama dengan 0 bilangan bulat tidak negatif pertama. Kita peroleh 2 pangkat 0 ditambah 1 kurang 1, 2 pangkat 1 kurang 1, 2 kurang 1 sama dengan 1. Nah, kenapa seperti itu? Karena kan di 2 pangkat 0 tuh ya, 2 pangkat 0 ditambah 1. Kenapa 2 pangkat 0 ditambah 1? Karena tadi kan di rumusnya itu 2 pangkat n ditambah 1. Sedangkan nilai n itu sendiri 0 ya. Jadi kita buat 2 pangkat 0 ditambah 1 dikurang 1. Nah, kita masuk ke pembuktian yang kedua, yaitu langkah induksi. Misalkan Pn benar dengan proposisi 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 sampai dengan 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n tambah 1 kurang 1 diasumsikan benar hipotesis induksi. Kita harus menunjukkan bahwa Pn tambah 1 juga benar, yaitu 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 sampai dengan 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1. Nah, karena di Pn tadi benar, maka kita juga harus membuktikan kalau di P tambah N itu juga benar. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut. 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N ditambah 1 ditambah 1 kurang 1. 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 sampai dengan 2 pangkat N tambah 1 sama dengan 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat N tambah 2N tambah 1.
2 pangkat N tambah 1 dikurang 1 ditambah 2 pangkat N ditambah 1 kurang 1. Sama dengan 2 pangkat N ditambah 1 ditambah 2 pangkat N ditambah 1 kurang 1. Itu sama dengan 2 pangkat N tambah 1 dikurang 1. Sama dengan 2 pangkat N ditambah 1 ditambah 1 kurang 1. Karena langkah 1 dan 2 telah diperlihatkan benar, maka untuk semua bilangan bulat tidak negatif N terbukti bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N ditambah 1 kurang 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip induksi kuat. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar sama dengan n0. Untuk membuktikannya cukup ditunjukkan bahwa yang pertama adalah Pn0 benar dan yang kedua jika Pn0 tambah 1 sampai dengan Pn benar maka Pn tambah 1 juga benar untuk setiap bilangan bulat n lebih besar sama dengan n0. Contoh soal dari prinsip induksi kuat adalah bilangan bulat positif disebut prima jika dan hanya jika bilangan bulat tersebut habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Kita ingin membuktikan bahwa setiap bilangan bulat positif n lebih besar sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Kita buktikan dengan prinsip induksi kuat. Nah, adapun penyelesaiannya, kasus induksinya P2 benar karena 2 sendiri adalah bilangan prima dan di sini 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu buah bilangan yaitu dirinya sendiri. Langkah induksinya, misalkan Pn benar yaitu asumsikan bahwa bilangan 2, 3 sampai dengan n dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih. Bilangan prima, hipotesis induksi. Kita perlu menunjukkan bahwa Pn tambah 1 benar, yaitu n tambah 1 juga dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut. Jika n tambah 1 sendiri bilangan prima, maka jelas ia dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Jika n tambah 1 bukan bilangan prima, maka terdapat bilangan bulat positif A yang membagi habis n tambah 1 tanpa sisa. Dengan kata lain, n tambah 1 atau A menghasilkan B, atau n tambah 1 menghasilkan AB. Saya akan menjelaskan dari bentuk induksi secara umum. Relasi biner lebih kecil pada himpunan X dikatakan tersebut dengan baik, atau himpunan X dikatakan terurut dengan baik dengan lebih kecil bila memiliki properti berikut. Yang pertama, diberikan X, Y, Z elemen X jika X lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari Z, maka Y lebih besar dari Z. Yang kedua, diberikan X, Y elemen X. Salah satu dari kemungkinan ini benar, X lebih kecil dari Y atau Y lebih kecil dari X atau X sama dengan Y. Dan yang ketiga, jika A adalah himpunan bagian tidak kosong dari terdapat elemen X, elemen dari X sedemikian sehingga X lebih kecil dari Y. Untuk semua Y, elemen dari A. Dengan kata lain, setiap himpunan bagian kosong dari X mengandung elemen terkecil. Contoh soal dari induksi secara umum adalah tinjau warisan bilangan yang didefinisikan sebagai berikut. S, N. Jika M sama dengan 0 dan N sama dengan 0, maka akan menghasilkan 0 juga. Jika N sama dengan 0, maka rumusnya SM kurang 1, N tambah 1. Jika N-nya tidak sama dengan 0, maka rumusnya SM, N kurang 1 tambah 1. Sebagai contohnya, S 0,0 menghasilkan 0, S 0,1 sama dengan S 0,0 tambah 1 menghasilkan 1, S 2,0 sama dengan S 1,0 tambah 1 menghasilkan 2. Jadi, penyelesaian kasus pertama, jika N sama dengan 0, maka definisi SM, N sama dengan SM kurang 1, N tambah 1, karena
M kurang 1, N lebih kecil daripada M, N. Maka dari hipotesis induksi bisa dilihat S M kurang 1, N sama dengan M kurang 1 tambah N, sehingga SM, N sama dengan SM kurang 1, N tambah 1 sama dengan M kurang 1 tambah N tambah 1 menghasilkan M tambah N. Kesimpulannya adalah, matematika merupakan metode pembuktian yang digunakan untuk menentukan kebenaran suatu pernyataan matematika. Metode ini digunakan pada objek matematika yang memiliki sifat diskrit, seperti teori bilangan, teori graf, dan teori kombinatorika. Induksi matematika juga dapat diartikan sebagai cara pembuktian atau pernyataan matematika. Penggunaan induksi matematika utamanya dilakukan pada 3 jenis masalah matematika, yaitu seri umum, habis dibagi menjadi 2, dan ketidaksetaraan. Kemampuan melakukan pembuktian induksi matematika secara benar ditentukan melalui pemahaman relasional. Berakhir pula lah presentasi yang kami bawakan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.